Nggih, monggo. Niki Monggo Pak Ridwan, sinten gimana? sinten riyen untuk yang jadi coach-nya? Saya dulu. Monggo, sebentar. Walian. Siap. Maka. Gantian. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Jajal. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai nggih. Selamat sore Pak Ridwan. Selamat sore, Hi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, meskipun batuk-batuk dikit. Sehat. Yeah. Pada kesempatan ini Pak Ridwan, kita bertemu dalam satu tatap muka, tatap maya ini. Kira-kira apa tujuannya Pak? Iya, Hi. Mungkin bisa ngobrol-ngobrol sedikit kaitannya dengan PMM ya, yang baru hangat-hangat hari ini, akhir ini. Oh gitu. Ada apa dengan PMM? Ya, PMM-nya masih perlu banyak kajian yang dikerjakan nih. Belum aksi nyata, ada beberapa topik yang belum ditonton. Oh Jadi gitu. masih jadi kepikiran nih. Iya. Oh jadi PMM yang masih banyak belum ditonton, yang belum ada aksi nyatanya, itu yang membuat Pak Ridwan kepikiran ngoten nggih? Iya, betul. Kinten-kinten kira-kira dari skala 1 hingga 10 pencapaian di PMM itu kira-kira Pak Ridwan di posisi berapa, Pak? Di posisi 6, Bu. Posisi Di 6 ya. 6. Ya, ya 6 sih, Ada karena banyak aksi nyatanya itu yang belum itu, yang butuh pemikiran kan di yang aksi nyatanya. oh gitu, aksi nyatanya yang belum. Di posisi 6. Nah, kira-kira kesempatan apa yang Pak Ridwan miliki sekarang untuk apa ya, menaikkan posisi jenengan? Ya, kesempatannya saya harus eh, mengejar mengejar ketertinggalan saya, karena saya itu dari teman-teman itu PMM-nya sudah banyak yang aksi nyatanya dikirimkan, terus video-videonya tapi juga sudah ditonton. Jadi saya Oh, harus punya kiat untuk segera menuntaskan PMM gitu. oh nggih, punya impian untuk segera menuntaskan. Nah, dari Pak Ridwan sendiri, kira-kira kekuatan dari Pak Ridwan apa untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Uh, Mungkin yang salah satu poin yang bisa menjadi kekuatan saya untuk segera menuntaskan PMM itu keterampilan saya untuk membuat aksi nyatanya itu lewat Canva. Jadi Oh, gitu. dengan lewat Canva itu saya kira saya punya peluang untuk segera membuat aksi nyata. Gitu. Oh iya iya bagus itu Pak. Pakai Canva nggih Pak nggih. Gitu. Yang lagi viral sekarang ini apa-apa media menggunakan Canva. Lebih Iya, mudah, praktis. betul. Eh, Bisa buat video, iya. bisa buat PowerPoint juga. Gitu. Oh iya iya betul betul. Bagus sekali itu Pak. Kemudian kira-kira ada apa hambatan atau gangguan yang mungkin dapat menghalangi Pak Ridwan untuk meraih tujuan itu? Ya hambatannya yang jelas waktu, manajemen waktunya, terus kalau ada tugas dadakan itu yang ini yang jadi hambatan atau yang menjadi pertimbangan untuk menunda mengerjakan PMM.
Oh iya iya. Iya, waktu ya Pak ya. Nah, dari Pak Ridwan sendiri mungkin ada solusi gitu untuk mengatasi hambatan ataupun gangguan tersebut, masalah waktu. Ya, kalau soal waktu ya bagaimanapun kita perlu, saya sendiri berpikiran perlu menyusun skala prioritas ya. Prioritasnya mana yang saya utamakan. Kalau misalkan tugas dadakannya itu memang urgent dan mendesak, penting dan mendesak, oh itu sangat dulukan. Kemudian kalau penting tapi tidak mendesak, mungkin bisa saya nomor dua kan yang saya utamakan untuk PLM-nya dulu. Yang pertama itu mungkin buat skala prioritas. Yang kedua, yang bisa tergambarkan, saya perlu menyusun jadwal. Menyusun jadwal, target lah, target saya sekian sampai sekian minggu ini, mungkin minggu depan saya bisa kumpulkan 2 atau 3 aksi nyata seperti itu, atau target-targetan per pekan. Saya kira nanti saya bisa terdorong untuk bisa segera menuntaskan. Iya iya iya, bagus itu Pak. Ya nanti untuk membuat jadwal waktu seperti itu ya. Nah untuk rencananya, apa rencana Pak Ridwan dalam waktu dekat ini? Oke, ya rencana saya tadi, rencana saya ya saya kaitkan dengan yang sampaikan lagi. Saya tentu akan menjadwal bisa dari jadwal untuk penuntasannya itu. Misalkan di topik satu saya ambil aksi nyata yang bagaimana nanti saya baca. Topik dua aksi nyata yang bagaimana. Topik tiga kelihatan atau video. Nah nanti bisa saya sesuaikan untuk eh, hal yang perlu saya lakukan. Jadi mungkin kalau bisa dikatakan menganalisis dulu sih, menganalisis dulu untuk PLM itu sendiri, saya harus bagaimana seperti itu. Kemudian bisa juga saya bisa sharing-sharing dengan rekan guru yang lain untuk melihat atau minta referensi terkait aksi nyata yang sudah dibuat. Jadi bisa buat referensi saya. Oke, luar biasa ya. Itu sudah ada rencana-rencana yang sudah disampaikan Pak Ridwan tadi dengan membuat jadwal waktunya, kemudian meminta ini kepada teman, kemudian eh, adakah yang lebih prioritas yang diprioritaskan Pak Ridwan dari beberapa rencana aksi tadi? Adakah apa kegiatan atau aksi nyata yang lebih prioritas seperti itu? Prioritasnya tentu saya mau ambil yang mana ya. Saya perlu menganalisis dulu, menganalisis topik-topik atau kajian-kajian atau aksi nyata yang harus dibuat di PMM gitu. Kalau saya sudah mengetahui atau mengambil gambarannya harus bagaimana, tentu saya pikir nanti saya lebih mudah untuk Oh iya iya iya. Ya Pak, bagus. Um, dari yang diprioritaskan tadi, kira-kira nanti apa ukuran keberhasilan dari tujuan Pak Ridwan setelah melaksanakan rencana yang telah dibuat itu? Ukuran keberhasilannya apa nih Pak? kalau kalau untuk yang rencana tentang analisis, tentu saya eh, melihatnya untuk ukuran keberhasilannya, saya bisa menentukan yang pertama. Kalau yang berikutnya kaitannya dengan pembuatan aksi nyata itu, saya ukuran keberhasilannya, misalkan saya rencanakan pekan depan saya bisa membuat 2 atau 3 aksi nyata dalam 1 minggu. Ya. Oh iya, sip. Wah, luar biasa.
2 atau 3 aksi nyata dalam 1 minggu. Ngoyak, Keren. Bu. Nanti dari posisi tadi 6 bisa-bisa nanti ke 9 atau 10 ya. Ya, amin amin Nah, Bu. Kita targetkan ngeten sedang ledang. okay. Nah, kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana itu? Komitmen saya untuk PMM ini Komitmennya atau saya siapa yang prioritaskan. dapat membantu misalnya? Ya. Yang jelas saya prioritaskan PMM ini menjadi prioritas ke depan, harus saya prioritaskan untuk selesai. Nah, dan hal yang bisa membantu saya agar bisa selesai PMM-nya sesuai dengan rencana-rencana tadi yang saya katakan, mungkin saya perlu dukungan kolaborasi dengan rekan guru yang lain ya, karena saya menurut kelas itu untuk pembuatan senjata itu perlu kolaborasi dengan guru yang lain. Betul. Oh iya iya betul ya. Uh, uh, memang untuk data. Jadi tadi Pak Ridwan kepikiran tentang PMM, kemudian Pak Ridwan bisa menemukan beberapa solusi atau beberapa strategi prioritas untuk dapat menaikkan posisi. Nah, apa yang Pak Ridwan rasakan selama percakapan ini, Pak? Oke, hasil dari percakapan ini tentang PMM ini, saya merasa cukup cukup lega ya, karena saya menemukan jalan yang lebih jelas saya harus melangkah kemana untuk melangkah menyelesaikan PMM saya dalam waktu yang sesegera mungkin. Oh, iya iya. Jadi sekarang sudah lega gitu ya Pak, sudah jelas. Yeah. Tadi yang masih kepikiran tentang PMM gitu, masih gimana, masih banyak aksi nyata yang kurang. Nah setelah kita bercakap-cakap seperti ini, penjenengan sudah merasa lega dan ada gambaran jelas mau melaksanakan apa. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Mudah-mudahan apa yang menjadi angan-angan, rencana, strategi itu nanti dapat terlaksana sehingga apa yang menjadi pikiran Bapak itu terjawab sudah atau apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Ngoten nggih, Pak. Amin amin, siap Bu. Ya, bismillah. Oke. Oke, kita akhiri percakapan. Selamat sore, selamat Halo. melanjutkan percakapan kegiatan selanjutnya. Sepertinya ini jaringan saya yang agak medot-medot, Bu. Oh iya, kayaknya ada delay gitu nggih. Nunggu beberapa jeda sepertinya ini. Halo, apakah mendengar suara saya? Nyambung boleh, Bu? Halo, Pak Ridwan. Mendengar suara saya, Pak?
Halo. Nggih, sedang niki. Halo, pripun Pak Ridwan? Bisa dimulai untuk sesi jenengan jadi coach? Sebentar, baru gangguan jaringannya niki baru agak rewel ini. Bentar ya. Oh iya Saya ya, tak pindah perangkat ke HP kan ini. oke. Saya tadi pas penutupan sudah nggih, saya terus saya menghilang sinyalnya nggak dengar suaranya jenengan tadi. Iya sudah. Terakhir tadi saya menanyakan perasaan penjenengan selama kita percakapan tadi. Oh, oke oke oke. Tidak, sampun saya sampaikan ya. Kalau untuk yang umpan baliknya itu yang termasuk maksudnya yang perasaan itu tadi atau umpan balik yang kelebihan, kekurangan atau seperti itu betul atau bukan ya? Ya umpan baliknya sama kayak kemarin, cuma ini yang terakhir itu loh. Apa perasaan Anda selama yang pertanyaan coach itu harus masuk dalam percakapan gitu. Kemarin mungkin sebelum semuanya masuk, apa perasaan selama coaching? Yeah. Kalau yang umpan baliknya itu yang menyatakan apa gitu? Ya. Yeah. Misalnya umpan balik terhadap pelaksanaannya itu perlu di betul ya. Tadi yang di-share Pak Yuwono itu masih sama seperti kemarin nih, Pak. Oh, masih sama kemarin. Oh, oke. Okay. Soalnya kemarin saya mendengar penjelasan dari Pak Ju itu di bagian akhirnya itu paling betul ada umpan baliknya itu kaitannya dengan pelaksanaannya, betul. Perlu buatan ini. Kurang tahu ya. Ya pelaksanaannya kan ada 4 pertanyaan di awal itu kan, ada 4 pertanyaan apa yang kurang, apa yang udah baik, apa yang itu kan refleksinya, apa yang perlu ditingkatkan gitu. Tapi ini sebelum lanjut ya, saya tak highlight nih. Mungkin misalkan ini perlu bahkan bisa dipotong dulu. Ini gitu. Ini ya. Kayak ini gitu. Mengenai praktek perlu ini betul. Oke. Iya, perlu kita membuat itu kan, memberikan umpan balik berdasarkan data dan refleksi mengenai praktik. Berarti empon nih ya. Maksudnya kula betul perlu saya menyampaikan refleksi terkait praktek juga ini. Udah masuk dulu betul. Gak paham. Maksudnya kayaknya kita belum ini. Itu kan refleksinya seperti yang di itu kan, yang di file kemarin itu, bukan? Umpan balik berdasarkan data dan refleksi mengenai, lah ya refleksinya yang itu, kita menjawab pertanyaan itu. Gitu apa enggak sih? Enggak. Oh. Kok kayaknya beda ya? Kok ya setangkap pula kemarin yang terakhir di dalam video nanti disampaikan dari yang coachingnya menyampaikan kelebihan kekurangan selain apa yang sudah baik yang belum dan itu dari praktek coachnya ngoten. Itu nanti pas DK deh sepertinya dari pengamat yang memberikan kayak gitu.
demonstrasi kontekstual. Oke. Kelebihan dan kekurangan. Nanti tugasnya pengamat menyampaikan kelebihan dan kekurangan itu pas di DK, demonstrasi kontekstual. Ya, siap. Jadi nek gitu cukup ya. Maksudnya Nggih. Nek lanjut sepaham ke saya kok gitu. Nggih. Saya niki wau nyambung nggih. Maksudnya lancar nggih. Mau kok hilang. Nek sudah lancar tak lanjutkan ke pakai laptop mawon nek ngoten. Iya. Iya. Tinggal 10 menit. Enggak apa-apa nanti. Oke, siap. Oke. Lanjut ya, langsung mawon ya. Nggih. Enggak usah lama-lama. Oke, selamat sore Bu Pak Im. Selamat sore Pak Ridwan. Oke, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Masih kepikiran dengan ujian praktek napa mboten? Sudah terlaksana separuh jalan, beberapa yang belum. Separuh sudah 3 jadi. 3 mapel apa pinten? Kan sudah dua mapel yang terlaksana, Pak. Iya. Nah, kurang sedikit lagi berarti ya. Ya, kurang sedikit lagi. Oke. Selama ini ujian praktek atau kita belajar di yang perlu kita bahas bersama, kita bicarakan bersama di forum ini. Ini Pak, saya itu kok masih bingung, masih galau gimana ya tentang sikap perilaku anak-anak gitu loh Pak, yang tanggung jawab dan kesadaran dirinya itu saya rasa kok masih kurang gitu. Oh, oke. Jadi sikapnya anak-anaknya itu ya, kesadaran diri. Yeah. Kesadaran diri yang di dalam pembelajaran atau di luar pembelajaran ya, Bu? Iya, di dalam pembelajaran dan bahkan di luar pembelajaran pun ada beberapa sikap yang anak itu sepertinya itu kayak kayak masa bodoh gitu loh Pak. Iya. Lebih ke cuek gitu ya, tidak tahu. Oh, ini ternyata baru saat genting kok malah pada main sendiri, pada isi going gitu ya. Iya. Ya, harapannya dari Bu KM menanggapi situasi itu pripun ya? Saya tuh berharap anak-anak itu lebih peka, kemudian sadar diri, memiliki tanggung jawab yang penuh, seperti itu. Jadi ketika melaksanakan ujian pun mereka bisa fokus, bertanggung jawab, sehingga mencapai hasil yang maksimal, seperti itu Pak. Iya. Wah, iya. Memang kita harapkan seperti itu, terutama anak-anak di kelas 6 ya, yang sudah mulai ke SMP, sadar diri, rasa tanggung jawab itu memang perlu dibangun baik di kelas ataupun di luar kelas. Nah, mungkin dari kondisi yang sekarang ini Bu, menurut Bu Qaim sudah berada di posisi berapa ya antara 1 sampai dengan 10? Di posisi berapa Pak ya Pak? Ya masih di posisi 5. Naik. Ya, masih berada di tengah-tengah ya, masih belum begitu sesuai harapan ya. Iya, betul. Mengapa Bu, menurut pandangan Bu Qaim kok bisa dari targetan harapannya Bu Qaim bisa ini, kondisi anak-anaknya, kesadaran diri, tanggung jawabnya masih di posisi 5. Itu karena faktor apa ya menurut pandangan Bu Qaim? Mungkin ini Pak, faktor perkembangan zaman. Mungkin zamannya yang sudah semuanya serba digital, serba media sosial yang kayak pendidikan karakter itu secara nggak langsung mereka menonton video-video di TikTok, menonton YouTube seperti itu, secara nggak langsung itu mencetak karakter gitu ya Pak ya. Itu yang pertama. Kemudian
Yang kedua mungkin pengawasan dari orang tua yang kurang juga, kurang mengontrol. Kemudian atau di sekolah mungkin dari sisi guru ya, dari saya mungkin yang belum hadir sepenuhnya pada jiwa anak-anak itu, seperti itu. Ya, ya, ya. Ya, jadi hambatannya ya tentu ya, kalau perkembangan teknologi itu mau tidak mau kita ya harus berhadapan, meskipun ya tadi bisa menjadi hambatan kita dalam mendidik dengan karakter, dengan orang tua dan guru dan guru juga ya. Warna kok ada sesuatu jauh kok dengan gurunya masih kurang dengan anak-anaknya itu kan. Karena apa? Maksudnya gini, mungkin saya lebih menuntut ke anak gitu, belum menyelami ke anak, belum seperti pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan atau seorang guru selayaknya seharusnya itu sebagai among gitu ya, menuntun gitu. Mungkin dari saya sendiri kurang melaksanakan peran itu seperti itu. Oh, ya, jadi faktor ya. Nah, jadi dari posisinya Bu Koin dan kondisi hambatan-hambatan yang ada untuk mendukung peningkatan kesadaran anak ini, adakah bisa dibalik dari hambatan menjadi sebuah peluang untuk bahan perbaikan? Menurut jenengan, adakah peluang untuk membalik dari yang hambatan menjadi sebuah peluang perbaikan? Ya, gitu tadi ya. Saya rasa dari hambatan yang bisa dijadikan sebuah peluang baik itu hambatan tadi mungkin guru yang kurang melaksanakan sistem amongnya begitu. Saya akan lebih lagi menerapkan pembelajaran yang menuntun seperti itu. Contohnya yang baru saya pelajari ini yaitu materi tentang PSE, pembelajaran sosial emosional. Nah, pada pembelajaran bisa saya selipkan KSE itu supaya guru dapat secara maksimal gitu menerapkan perannya sebagai seorang guru yang menuntun among kepada muridnya menyelipkan pembelajaran sosial dan emosional. Siap. Jadi sudah didapatkan di Koem, hambatannya kurang kedekatan, bisa dibalik menjadi peluang untuk membangun kondisi sosial emosionalnya melalui pembelajaran PSE dengan peningkatan kinerja dari gurunya. Kedekatannya antara guru dengan anak, cara menerapkan guru dengan siswa untuk utamanya di kelas 6 gitu ya. Nah, untuk dengan kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional sendiri, rencananya gambarannya seperti apa gitu untuk meningkatkan kesadaran diri anak? Rencananya saya akan menyelipkan dalam pembelajaran itu dengan menggunakan teknik stop ya seperti itu, menyadarkan diri anak posisi sekarang, kemudian seperti mindfulness begitu, hadir secara penuh, merasa secara penuh, melihat seperti itu Pak rencana saya. Menyelipkan kompetensi PSE-nya sampai strateginya karena anak-anak kan sekarang saya rasa sudah terdistraksi dengan kondisi di sekitarnya ya. Dengan mindfulness terutama stopnya itu bisa membawa kesadaran anak. Dari yang mungkin dari stop, mindfulness atau yang lain-lain itu yang mungkin yang ini diterapkan atau diterapkan dalam waktu dekat ini mau diterapkan dilaksanakan yang apa yang dari tiga ini yang mana diri ini? Iya, dari kedua tadi yang ingin segera saya laksanakan atau terapkan yaitu stop, ambil nafas dalam, menumbuhkan kesadaran diri anak, berhenti sejenak, kemudian berpikir, ambil nafas, benar-benar ngerasa hadir di dalam
sadar diri, hadir kita saat ini posisinya sedang apa. Nah, baru setelah stop itu bisa dilanjutkan dengan menyisipkan mindfulness seperti itu. Jadi bisa dari mungkin dari kegiatan-kegiatan seperti itu nanti perlahan-lahan anak-anak bisa diajak untuk menyadarkan diri, posisi diri, kemudian dapat mengasah keterampilan mereka untuk kemampuan berrelasi bersama teman-teman, kemudian sosialnya juga dapat diasah, seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, kalau dari Bu Koen sendiri, tentu dalam penerapannya kita lihat pasti sesuatu hal ada hambatannya. Kalau dari Bu Koen, penerapan SEO mindfulness itu nanti hambatannya yang dihadapi seperti apa nih? Apakah juga sudah mempersiapkan diri untuk mengatasi hambatan yang akan muncul saat penerapan strategi Bu Koen? Oh iya, kira-kira hambatannya ini di masalah waktu Pak, karena pada akhir-akhir ini kan anak-anak sudah mulai ujian-ujian seperti itu. Nah mungkin kesempatan saya di dalam kelas kan sudah agak berkurang seperti itu Pak, waktunya. Karena berbarengan dengan kegiatan ujian seperti itu. Ujian praktek, tryout dan lain-lain ya Bu. Ya. Nah itu biar gak tabrakan atau biar waktunya bisa maksimal, dari BKM ada gambaran untuk yang perlu dilakukan ya? Saya sudah merencanakan, jadi itu kan sebenarnya dimasukkan dalam pembelajaran, tapi di luar pembelajaran pun bisa dapat dilaksanakan, Pak. Jadi pagi, misalnya briefing pagi, saya melaksanakan seperti apa namanya, menggunakan roda emosi atau jadi tidak pas di pembelajaran saja. Jadi di luar jam belajar juga bisa. Ya. Oke ya, yang di luar belajarnya itu yang mungkin salah satu faktor penting juga dalam membangun kesadaran diri. Kalau kita dalam pelajaran tentu kita bisa melihat, mengamati anak-anak, terus kalau masih belum tepat bisa kita langsung berikan arahan yang tepat. Itu kalau di luarnya itu yang perlu treatment khusus. Nah, agar treatmentnya juga baik di luar kelas, di dalam kelas itu bisa padu, bisa rigid dalam pelaksanaannya. Komitmen Bu Koen seperti apa? Komitmennya jadi saya harus membuat selesai. Jadi saya harus melaksanakan jadwal-jadwal rencana apa yang saya rencanakan akan saya buat jadwal. Nah, jadi supaya tepat waktu seperti itu. Ya. Baik. Mungkin jadwal. Selain itu Bu, selain dengan buat jadwal, adakah hal yang lain yang bisa membantu selain jadwal atau pihak lain yang bisa membantu kelancaran menerapkan strategi untuk mendengar sadar diri dari itu? Yang bisa saya ajak kerjasama selain kepala sekolah, saya pasti akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan yang gak kalah penting adalah saya ingin bekerja sama dengan orang tua. Saya ingin meminta berkolaborasi dengan orang tua untuk sama-sama mengawasi penggunaan HP di rumah seperti itu. Komunikasi dengan orang tua yang lebih efektif lagi untuk perkembangan anak didiknya. Bagus sekali. Nah, orang tua bagaimanapun harus dilibatkan dalam setiap perkembangan anaknya. Itu saya rasa sesuai dengan pusat dari Gajar Dewantara ya, dilibatkan dari orang tua, sekolah, dan masyarakat. Mungkin orang tuanya yang mungkin sudah menjadi pemikiran dari itu. Nah, kalau dari kita lihat tadi kita sudah mulai gambaran yang cukup jelas bagaimana mengatasi diri dari rencananya, cara mengatasinya, dan pihak mana yang dilibatkan. Seperti itu. Ya, seperti itu ya, Bu. Ya. Saya kira mungkin untuk sedikit hal yang bisa saya sampaikan untuk percakapan hari ini. Bisa disampaikan tanggapan dari Budamen apa yang dirasakan dalam kegiatan percakapan coaching kali ini.
Baik Pak Ridwan, terima kasih. Setelah melakukan percakapan ini, perasaan saya yang tadinya itu kayak masih bingung, galau, sedih, kenapa perilaku anak-anak seperti itu. Setelah tadi bercakap-cakap, saya merasa punya gambaran untuk dapat mengembalikan kesadaran diri anak, untuk meningkatkan tanggung jawab anak itu. Saya memiliki langkah-langkah yang sudah saya utarakan tadi bersama Pak Ridwan. Jadi perasaan saya lebih mantap, tidak ragu lagi, saya akan melakukan itu sehingga apa yang menjadi pemikiran saya, keresahan saya, mudah-mudahan nanti dapat terpecahkan seperti itu. Oke, siap. Semangat Terima Bu. kasih. Meskipun di banyak-banyak kesibukan, prioritas utama kita adalah peserta didik atau anak-anak siswa-siswa kita. Nah, semoga saya didoain, diberikan kemudahan dan kelancaran, dan siswa-siswa kelas juga diberikan kesuksesan untuk melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Mungkin satu hal lagi mohon tanggapannya dari Bu Koim juga. Hal yang dirasa kurang nyaman dalam percakapan ini, apakah tahapan cerita saya ada yang kurang atau ada yang terlewat, mungkin bisa disampaikan. Dari percakapan tadi saya rasa sudah cukup Pak, sudah cukup menjawab menunjukkan saya pada satu titik gitu, sudah tidak ada yang terlewat, sudah cukup jelas. Oke, siap. Terima kasih Bu. Mungkin di sesi kali ini saya cukupkan. Nanti kita sambung di lain kesempatan. Terima kasih. Oke Pak Ridwan, sami-sami. Berarti ini Sampun stop. berapa menit? Nggak tahu lebih, pokoknya ini tadi jam 16 kita harus kembali ke main room kan ya? Kirangan nggak? Sepertinya gitu ya. Terus 5 menit. Iya, lebih 5 menit. Berarti ini saya stop aja ya rekamannya. Oh iya, itu dari pagi tadi. Ini percakapan balik ya, sampun ya berarti ya.